Halo para sahabat, selamat sore. Ini sambil minum kopi Arabica Gayo ini. Saya mau menyampaikan kuliah. Temanya Government Matters. Apa itu Government Matters itu ya? Ya kira-kira bahasa Indonesianya ya pemerintah itu sebagai perkara yang penting lah. Pemerintah sebagai entitas, sebagai institusi yang penting untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, dan seterusnya. Pemerintah itu siapa? Ya ini bisa kita diskusi panjang, tapi secara singkat maksud saya, ya pemerintah itu kalau menurut Aristoteles ya, dia adalah supreme authority, otoritas tertinggi dalam pemerintah negara. Jadi dia yang paling utama ya. Kalau kita lihat sehari-hari misalnya ada RI1, ada B1, ada AB1, ada H1 dan seterusnya ya. Itu namanya tertinggi gitu. Dalam demokrasi pemerintah itu adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat. Dibentuk, memperoleh mandat dari rakyat. Ya, presiden, gubernur, lalu bupati, wali kota, kepala desa itu pemerintah itu. Lalu menteri itu disebut sebagai political appointee ya, pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Jadi mereka menjadi bagian dari presiden, menjadi bagian dari pemerintah. Itu yang paling utama ya. Pemerintah itu adalah eksekutif yang memperoleh mandat dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Itu bisa diperluas menjadi parlemen, DPR ya, karena mereka itu juga dengan eksekutif itu membentuk undang-undang atau membentuk hukum. Tidak eksekusi tapi legislasi. Nah kalau kita ngomong pemerintahan kan dua itu kan nggak bisa dilepaskan ya. Mau lebih luas lagi, itu namanya administrasi dan birokrasi itu ya. Itu adalah aparat sipil negara, atau saya sebut sebagai negara, relatif permanen, relatif jangka panjang, dan mereka itu duduk nanti diperintah atau di govern, jadi pemerintah itu melakukan governing terhadap negara itu, terhadap birokrasi. Tapi bukan berarti lalu kita memandang bahwa pemerintah itu hanya identik dengan birokrasi, itu salah ya. Jadi kalau birokrasi itu lebih dekat dengan negara. Jadi intinya kalau pemerintah itu milik rakyat, kalau negara itu milik warga. Pemerintah itu dibentuk melalui proses politik oleh rakyat, kemudian pemerintah ini, baik eksekutif, legislatif ini membuat hukum, kemudian dia governing atau memerintah negara agar negara itu melindungi dan melayani warga. Itu prinsip dasarnya begitu ya. Nah memang kenapa saya mengangkat tema Government Matters ya? Karena kita berdasarkan pada fakta, pada pengalaman, ada beberapa segmen masyarakat yang mempunyai sikap berbeda terhadap pemerintah. Segmen masyarakat yang pertama adalah masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui pemerintah. Bahkan tidak mengakui, tidak mengerti atau tidak mengetahui negara, mungkin juga tidak punya KTP, dan tentu tidak pernah berhubungan dengan pemerintah. Ini segmen masyarakat yang hidup di pedalaman atau di laut, dari laut ke laut gitu ya. Ya saya menemukan ada masyarakat di laut baratnya Sulawesi sana itu nggak punya apa-apa ya, hidup sehari-hari mereka nggak pernah berhubungan dengan pemerintah, nggak punya KTP juga. Atau suku Bajo ya hidupnya di laut dari tempat ke tempat gitu ya. Waktunya habis banyak di laut gitu ya.
Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah segmen masyarakat yang sangat membutuhkan pemerintah. Ini rakyat jelata pada umumnya. Mereka membutuhkan pemerintah tetapi barangkali tidak berhubungan secara langsung day to day, hari ke hari dengan pemerintah. Para pekerja sektor informal yang barangkali tidak pernah memperoleh bantuan pemerintah, atau segmen-segmen yang lain yang tidak pernah berhubungan, tidak pernah dibantu oleh pemerintah, itu termasuk dalam kategori ini gitu ya. Meskipun mereka juga menikmati fasilitas publik, misalnya menikmati jalan, menikmati listrik ya, meskipun listrik dengan cara membayar, atau menyekolahkan anak-anak, atau ke rumah sakit dan sebagainya ya. Dan memang itu bisa dibilang itu prestasi terbesar pemerintah, itu kan menyediakan layanan publik itu, kemudian warga itu mengakses. Ada yang bisa mengakses dalam jumlah yang besar, tapi juga ada yang tidak bisa mengakses. Dan ini nanti larinya juga ke persoalan misalnya politik uang ya. Politik uang kalau pas lagi proses pemilihan itu kan rame. Orang mengatakan itu buruk, itu amoral, itu tidak bermoral atau jahat gitu ya. Ada masyarakat yang di mana-mana memasang spanduk, kami menunggu atau kami menerima serangan fajar misalnya. Itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Nah, orang mengatakan ini buruk ini. Kalau saya nanti dulu dong, jangan melihat itu secara moral. Saya justru melihatnya rakyat yang menunggu money politics itu sebenarnya mereka sedang negosiasi dengan elit. Kenapa? Karena hari ke hari hidup mereka itu sama sekali tidak berhubungan dengan pemerintah ya, terutama pada aspek penghidupan, pada aspek mata pencaharian atau memperoleh penghasilan gitu ya. Jadi kayak sektor informal itu kan kelihatan ya. Jadi misalnya ini kisah tentang para pekerja sektor informal yang belum saatnya lalu pulang kampung kemarin ya, atau mudik. Itu istilahnya kalau ada peneliti LIPI namanya itu gambling with the state, berjudi dengan negara ini. Sementara pekerjaannya berhenti, ya, mau mudik disarankan oleh pemerintah, jangan mudik dulu, tinggal di Jakarta dulu gitu. Di bulan-bulan Maret, April kemarin itu ya. Tapi nyatanya banyak yang pulang kampung karena gambling. Kalau tinggal di Jakarta ya siapa yang mau menghidupi gitu. Sementara kan lambat ini bantuan itu. Mungkin lambat, mungkin juga tidak cukup. Ya pulang lah. Jadi ini kemarin dibilang ini kelompok yang ngeyel itu ya. Ya membutuhkan pemerintah, tetapi antara kebutuhan sama apa yang bisa disediakan, antara supply dan demand, antara demandnya rakyat dengan supply-nya pemerintah ini memang tidak ketemu ya. Itu segmen kedua ya. Segmen ketiga adalah segmen masyarakat yang mengingkari pemerintah. Ini terus terang saya tunjuk, ini malah justru para sarjana, para mahasiswa ilmu pemerintahan. Di video-video sebelumnya atau dalam tulisan saya ini, ilmu pemerintahan ini malah justru ilmu yang mengingkari pemerintah. Ini salah kaprah. Ilmu yang justru anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi publik. Jadi kenapa? Karena ilmu pemerintahan ini tidak melihat pemerintah itu secara menyeluruh, tapi hanya melihat pada sisi birokrasi, melihat pemerintahan itu sama dengan administrasi.
Ya, dan itulah yang kemudian muncul di mana-mana. Pernah saya sampaikan di Facebook itu ada tulisan pemerintah kecamatan. Itu dampak dari itu ya. Jadi orang itu setiap hari bicara pemerintahan tapi tidak mengetahui apa yang diketahui. Bicara pemerintahan tapi intinya administrasi ya. Dan ini memang kami Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD, khususnya ilmu pemerintahan, terus-menerus untuk mengkritisi ini ya, supaya orang itu memahami pemerintahan itu lebih baik. Pemerintahan itu bukan mengandung administrasi, tapi bukan hanya semata administrasi. Dan sekarang juga banyak orang yang memahami governance, itu tata kelola gitu ya. Jadi tata kelola ini kan sebenarnya mengingkari pemerintah. Tata kelola itu kayak bisnis proses itu loh, ya kayak administrasi. Lalu juga para sarjana pemerintahan itu melihat pemerintahan ya hanya dari sisi manajemen publik. Jadi tidak pernah mendudukkan pemerintah itu sebagai supreme authority ya. Tidak pernah mengutamakan atau istilahnya the primacy of government itu tidak menjadi perhatian. Oleh karena itu ini saya sebut sebagai segmen segmen masyarakat yang mengingkari pemerintah. Sama juga ketika para sarjana ini tidak menjadi pemerintah, tapi malah justru menjadi aparat sipil negara, itu kan termasuk juga ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah segmen masyarakat yang tidak butuh pemerintah. Ini orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi ya, apalagi yang sudah melimpah ruah kekayaannya gitu. Bagi mereka pemerintah itu gangguan, tapi mereka sebenarnya tidak membenci pemerintah sebenarnya. Ya kadang-kadang kalau berhubungan dengan birokrasi kolonial ya, birokrasinya udah sekarang tapi wataknya watak kolonial gitu. Ya mereka ini ya, tapi terus terang ya mereka tidak antipati pada pemerintah. Malah justru mereka itu hidupnya ya jangan ngatur-ngatur lah gitu ya. Itu segmen yang keempat. Segmen yang kelima adalah segmen masyarakat yang membenci pemerintah. Ini ada kelompok anarkis sama liberal. Ini tipis, bedanya tipis. Cuma kalau anarkis itu kan untuk kepentingan orang banyak ya, kepentingan orang banyak. Saya tidak akan mengatakan rakyat, tapi orang banyak lah. Lalu segmen liberal itu ya, kalau liberal lama itu ya rakyat, ya warga, ya civil society maupun pasar. Tapi kalau liberal yang baru atau neoliberal itu ya mereka membenci pemerintah karena mengutamakan pasar, mengutamakan manusia sebagai makhluk ekonomi ya. Makhluk ekonomi itu hemat, ngirit, efisien, tapi dapat untung banyak, cepat, pasti gitu ya. Itu segmen itu ya. Ada satu tokoh namanya Thomas Paine. Dulu dia seorang filsuf, seorang aktivis dari Inggris yang kemudian dia hijrah dari Inggris ke Amerika sebelum Amerika merdeka tahun 1776 gitu ya. Dia liberal tapi juga anarkis pikirannya ya. Jadi dia bilang bahwa pemerintah itu adalah the necessary evil. Evil itu apa ya? Kejahatan yang diperlukan gitu ya. Jadi ini yang agak dan itu banyak dikutip, disukai ya. Ada orang yang anarkis, ada orang yang liberal. Cuma kepentingan antara dua kelompok ini memang berbeda. Orang anarkis itu sering mengatakan bahwa saat terbaik memerintah adalah ketika tidak memerintah.
Jadi justru menurut orang anarkis itu kalau pemerintah itu diam itu malah baik, gitu ya. Itu anarkis. Tapi kalau liberal, apalagi yang neoliberal yang sekarang ini banyak kontradiksi, banyak mengkritik pemerintah, gitu ya. Pemerintah lebih baik steering saja, jangan terlalu banyak campur tangan, gitu ya. Tetapi kontradiksinya, mereka itu membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan sektor ekonomi, gitu. Jadi istilahnya malah justru ini pengen negara besar dengan cara intervensi pemerintah. Apalagi sekarang ya, di dunia ketika korporasi besar ini sedang rapuh karena pandemi ini, gitu. Itu kontradiksinya terlihat. Ketika mereka jaya, mereka menolak kehadiran pemerintah. Tetapi ketika sekarang terjadi pandemi, mereka membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memberikan insentif, memberikan stimulus, memberikan relaksasi dan sebagainya ya. Jadi ini kontradiksinya luar biasa. Dan itu masyarakat neoliberal itu begitu. Jadi selfish gitu, hanya untuk dirinya sendiri, mengkritik, melemahkan pemerintah, tapi pada sisi yang lain ya mereka membutuhkan kehadiran pemerintah supaya prinsip-prinsipnya itu bisa jalan. Misalnya aturan yang memungkinkan mudah, efisien, cepat itu kalau nggak ada intervensi pemerintah kan nggak bisa, ya. Dan oleh karena itu dengan 5 ini kan lalu saya ingin mengatakan bahwa ya pemerintah ini menjadi arena kontestasi, menjadi arena pertarungan. Dan pemerintah itu yang tadi ada 3 lapis, ada eksekutif, ada legislatif, lalu ada administratif di birokrasi, ini memang bukan bangunan yang utuh. Jadi pemerintah yang memperoleh mandat oleh rakyat setiap 5 tahun sekali kan mengalami kesulitan ya untuk memerintah, untuk mengatur, mengurus yang cabang ketiga tadi ya. Cabang ketiga, kalau orang bilang ya cabang keempat lah, kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, lalu ada administratif ya. Memang demokrasi itu tidak bisa jalan tanpa birokrasi ya. Politik juga nggak bisa jalan tanpa administrasi gitu. Tetapi pemerintahan itu dengan mengutamakan administrasi atau mengutamakan birokrasi tapi mengabaikan demokrasi dan politik itu buta. Jadi ini memang harus jalan, dan ini dua ini terus-menerus untuk selalu berkontestasi gitu ya. Dan karena biasanya para pemegang otoritas politik seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa itu ya, karena menghadapi gurita birokrasi yang besar itu, makanya sering lalu berbuat secara secara populis ya. Jadi ada populis yang bergaya agama, ada populis yang nasionalis, tapi ada populis kerakyatan. Jadi dia langsung menembus pada rakyat, membagi ya. Jadi bagaimana dia mendeliver atau membagi sumber daya kepada rakyat, entah itu dengan bantuan atau yang lain gitu ya. Tetapi pemerintah yang populis ini memang sulit untuk menjalankan fungsi proteksi atau fungsi protecting pada rakyat ya, dari bangunan besar yang bernama birokrasi dan administrasi ini. Dan oleh karena itu ini government matters itu begitu. Jadi ini pemerintah ini memang harus duduk tegak, dia harus duduk kuat. Cara pandang kita melihat pemerintah ya jangan seperti yang membenci pemerintah. Karena orang yang membenci pemerintah itu sering mengatakan bahwa pemerintah itu sama dengan penguasa. Ya memang pemerintah berkuasa gitu ya, tapi bukan berarti bahwa pemerintah harus dipandang sebagai penguasa. Jadi dia pentingnya di situ, dan saya selalu untuk menekankan
baik kepada orang banyak maupun kepada para pemegang pemerintah itu ya, bahwa fungsinya itu ya itu dua itu ya, protecting, distributing itu ya, itu yang paling hakikat. Dan fungsi-fungsi itu harus dijalankan secara politik, hukum, dan administrasi. Ini satu kesatuan. Fungsi itu nggak mungkin dengan administrasi, juga tidak mungkin dengan hukum, juga tidak mungkin dengan politik, tapi harus satu kesatuan. Jadi menjalankan fungsi itu, dan memang antara parlemen dan eksekutif ini kontestasinya harus jelas, arahnya harus ke sana gitu. Sehingga saya selalu mengatakan, oh ini kita harus mengutamakan pemerintah dong. Mengutamakan atau memuliakan pemerintah itu bukan berarti menjilat, memuja-muji, enggak, bukan itu ya. Tapi memang harus ada pencerahan ya, harus ada kritik yang mencerahkan, yang membuat pemerintah itu menjadi kuat dalam menjalankan dua fungsi dasar itu. Jadi tidak terjebak ke protecting, tapi hanya protecting pada negara, tapi tidak protecting pada rakyat gitu ya. Karena memang ada segmen negara itu orientasinya protecting, tapi yang diprotek itu apa? Yang diprotek uang gitu ya. Lalu order itu tatanan gitu ya. Tapi yang diprotek tidak rakyat, bukan warga. Jadi rakyat ini kan hidupnya keras ya, berhadapan dengan tengkulak gitu ya. Lalu berhadapan dengan birokrasi, berhadapan dengan elit dan sebagainya. Ini fungsi protectingnya itu di situ. Itu government matters yang paling awal itu di situ. Jadi kadang-kadang orang sibuk bekerja gitu ya, tapi yang diprotek, yang dilindungi bukan rakyat, tapi sesuatu yang nggak jelas ya, order, ketertiban, keteraturan gitu ya. Nah, ini nggak punya dampak pada rakyat, termasuk uang ya. Uang harus diselamatkan, uang harus dicegah gitu ya. Padahal uang ini kan sebenarnya uang rakyat yang harus dideliver ya, yang harus disampaikan kepada rakyat. Nah, baru kemudian distributing ya. Jadi ini kan nanti ada variasi-variasi, ada yang kita harapkan pemerintah itu ya punya fungsi yang keduanya itu. Kalau kita bilang ada istilah negara polisi gitu ya. Negara polisi itu negara yang menjalankan protecting gitu ya, tapi fungsinya untuk memproteksi atau melindungi order, bukan protecting pada rakyat dari serangan elit gitu ya. Nah, kalau yang populis yang tadi sebaliknya, dia tidak sanggup menjalankan fungsi protecting terhadap rakyat, tapi dia mendistribusi ya. Nah, yang kita harapkan yang sesuai konstitusi kita, sesuai Undang-Undang Dasar 45, pembukaan itu jelas bahwa istilah pemerintah itu secara resmi kita kenal dalam konstitusi ya, ada 4 tujuan gitu ya, dan 4 tujuan itu kita secara konseptual, pemerintah yang demokratis, pemerintah yang dibentuk oleh rakyat itu dia menjalankan dua fungsi itu sekaligus. Fungsi protecting dan distributing. Dan untuk menjalankan itu memang ada proses politik yang luar biasa ya. Proses politik yang terutama misalnya bagaimana interaksi antara eksekutif dengan administratif ya. Ini yang saya kira perlu dibicarakan, dicerahkan terus-menerus, dan ilmu pemerintahan punya tugas mencerahkan itu ya. Saya selalu mengingat pesan dari Max Weber tahun 1917, science as vocation. Ilmu itu adalah panggilan ya, ilmu itu adalah panggilan. Jadi ilmu bukan hanya untuk ilmunya sendiri, tapi harus dikaji secara kritis apakah ilmu yang kita miliki ini menyeluruh gitu ya. Jadi jangan spesialis, kalau Max Weber kan mengingatkan. Jadi ilmuwan itu jangan spesialis. Nah, kita ini ilmu-ilmu yang mempelajari pemerintahan ini terlalu spesialis, terlalu kecil,
ada yang menyukai tata kelola, ada yang menyukai teknologi pemerintahan seperti e-government, seperti digital government gitu ya. Tapi dia mengingkari pemerintah gitu ya. Jadi science as vocation itu ilmu yang mencerahkan dan apa makna mencerahkan ini terus-menerus harus kita cari. Tapi sebenarnya sama dengan pesan Soekarno, itu yang harus terus-menerus kita lakukan ya. Ilmu ilmiah yang amaliyah gitu ya. Jadi ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah gitu ya. Jadi justru itu yang harus terus-menerus kita lakukan dan harus duduk ya. Jadi kita duduk memang karena ada banyak salah kaprah kita di dalam mempelajari, mengkaji gitu ya, termasuk para mahasiswa yang menulis skripsi gitu, itu juga tidak duduk untuk memahami government matters. Terus menerus kami punya mazhab Timoho gitu ya, yang tujuannya untuk itu sebagai ilmu yang amaliyah untuk mencerahkan, dan tentu tujuan kita adalah untuk memperkuat pemerintah supaya tujuan mulia yang sudah digariskan dalam konstitusi itu mengalami progres, mengalami kemajuan yang lebih baik. Demikian, terima kasih, matur nuwun.